Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Lesta. Kenalin, nama aku Sania Nindya Fitri yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Seperti biasa, pada hari ini tentunya aku nggak sendirian loh. Aku ditemanin oleh narasumber yang luar biasa dan pastinya akan berbagi pengalaman dan wawasan yang menarik, yaitu Kak Nur Ain Nazira. Beliau ini merupakan Ketua HMPS Perbankan Syariah periode 2025-2026. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum apa sih tema podcast kita pada hari ini? Yap, tema podcast kita yaitu peran lingkungan kampus sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa. Dan tentunya tema ini akan dibahas langsung oleh Kak Nur Ain Nazira. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung memasuki pembahasan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, boleh diceritain nggak Kak, gimana sih gambaran singkat kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus menurut Kakak? Oke, kalau menurut aku ya, di kampus ini kan kayak kita tuh sebenarnya beda banget sama saat kita masih SMA. Kalau di SMA kita tuh kan kayak lebih dikasih loh semuanya tuh kayak materi, terus buku-buku yang mau dipelajari itu kan semuanya juga udah dikasih sama guru. Sedangkan kalau kita di kuliah, nah itu kita tuh dituntut lebih mandiri. Kayak semuanya itu nanti kayak semisal kita ada mata kuliah kayak contohnya ekonomi ya. Nah itu nanti tuh kayak dosen tuh cuma ngasih RPS. Setelah itu setelah beliau ngasih RPS, nanti tuh kayak materinya tuh nanti kita juga cari sendiri. Jadi tuh kayak kita itu dituntut untuk belajar mandiri. Terus nanti kalau kita nggak punya kemauan untuk mencari sendiri, ya itu nanti juga akan kalah lah sama teman-teman yang lain yang udah kayak mereka punya inisiatif sendiri untuk mencari gitu. Gitu. Menarik sekali ya Kak. Jadi kuliah itu berbeda banget sama waktu kita SMA. Betul. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, apa sih yang bikin kampus itu sering disebut sebagai tempat atau ruang untuk bertumbuh? Oke, kampus sebagai ruang untuk bertumbuh ya. Kalau menurut aku bener banget sih, kita tuh di kampus tuh kayak memiliki banyak kesempatan ya, tapi itu semuanya tergantung sama mahasiswanya sendiri. Kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus pintar-pintar lah cari kesempatan bagaimana kita bisa meningkatkan potensi yang kita miliki. Terus kan di kampus itu kan juga memiliki kayak fasilitas-fasilitas yang mereka berikan untuk mendorong mahasiswanya tuh lebih bisa mengembangkan diri sendiri. Terus menurut aku tuh kayak kita tuh di masa kuliah tuh kayak masa-masa yang benar-benar momentum yang tepat lah kita untuk mencari jati diri kita. Terus kayak kita lebih mengenal diri sendiri gitu loh. Jadi kita tuh tahu lah apa yang potensi yang bisa kita kembangkan, terus apa yang potensi yang lebih kita gali gitu. Nah, jadi di kampus itu banyak sekali ya yang dipelajari gitu. Kalau selain dari materi kuliah nih, pengalaman apa saja sih yang berkesan dan paling banyak mengajarkan Kakak selama menjadi mahasiswa? Pengalaman yang berkesan ya. Pengalaman yang berkesan sebagai mahasiswa ya. Di sini kan kita kayak punya tempat untuk belajar juga. Nah, itu selain kita menjadi mahasiswa ya kita harus memanfaatkan semua yang ada gitu. Contohnya nih kayak kita misalnya ikut organisasi gitu. Kita mengikuti banyak organisasi. Nah, itu kan di sana tuh juga kita bisa bertumbuh juga kan. Kita juga bisa mencari pengalaman baru, mencari relasi baru. Terus juga kita kayak lebih belajar bekerja sama lah. Kita juga belajar bekerja sama dengan tim kan tentunya. Kalau di organisasi kita nggak bisa kayak belajar sendiri tentunya. Jadi menurut aku sih seperti itu ya pengalamannya selain jadi mahasiswa. Oke. Kalau ngomongin soal pengalaman nih, pasti setiap mahasiswa kan punya cerita tersendiri ya. Kalau Kakak sendiri dulu gimana? Apakah sempat mengalami kesulitan saat menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus? Tentunya ada ya, apalagi kalau kita mahasiswa baru gitu. Nah itu pasti kayak ada kayak ketakutan gitu loh, ketakutan kayak nggak punya teman. Terus kan pasti itu kayak teman-temannya tuh kan nggak selalu dari sekolah yang sama juga ya. Terus nanti kan kita kayak dipaksa untuk
mengenal orang Iya. baru lagi, mengenal lingkungan baru lagi, adaptasi juga sama kebiasaan-kebiasaan orang yang berada di kampus gitu. Jadi kayak lebih yang waktu aku dulu sih lebih kayak mencari teman sih. Cari teman Iya, baru ya, iya. Kak? Jadi kayak kita lebih harus berani untuk berkenalan lebih dulu. Terus kayak SKSD aja lah, santai-santai aja gitu kayak sama temannya gitu, jangan sungkan-sungkan karena tuh kita sebenarnya kan juga butuh gitu loh sama mereka. Nggak bisa kalau kita kuliah nanti tuh kayak kita sendirian kan nggak bisa. Terus biar kita juga nyaman di Iya, lingkungan kampus, betul. banyak teman gitu kan ya, Kak. Oke. Nah, biasanya kan kalau udah nyaman di kampus nih, mahasiswa kan mulai mencoba ikut berbagai kegiatan atau organisasi gitu kan ya, Kak. Seberapa besar sih manfaat ikut organisasi atau kepanitiaan menurut Kakak? Menurut aku besar banget sih, karena kan di organisasi kita kan kayak lebih banyak belajar ya, belajar pengalaman. Terus kan di organisasi kan kita cenderung memiliki punya banyak program kerja gitu ya. Nah itu kan di sana kita juga belajar bagaimana cara kita mengatur acara, bagaimana kita kayak di sana kan biasanya ada konsumsi ya, bagaimana kita caranya mengatur konsumsi, mengatur jalannya acara agar sesuai dengan rundown yang telah ditentukan. Terus bagaimana semisal itu acaranya tuh molor tuh apa yang harus kita lakukan, itu kan pasti kita belajar di sana. Terus nanti kan kita kan nggak stuck sama orang yang itu aja kan. Di kepanitiaan atau organisasi kan tentu membuat kita kayak memiliki banyak relasi teman-teman. Jadi kak insya Allah itu nanti akan lebih mempermudah kita di kedepannya gitu. Oke, menarik sekali ya Kak ya. Oke, selain ikut organisasi nih, lingkungan sekitar juga pasti ikut mempengaruhi cara kita berkembang. Nah, kalau menurut Kakak, lingkungan kampus itu membentuk karakter mahasiswa dengan cara yang seperti apa sih, Kak? Menurut aku kalau lingkungan kampus itu membentuk, tapi kembali lagi sih sama mahasiswanya sendiri ya. Kalau kita bertemannya itu sama orang-orang yang kayak dia males ngapa-ngapain, kayak kegiatannya cuma kuliah pulang, nggak ada kegiatan yang lebih bermanfaat, itu kan sangat membebankan juga ya untuk kita. Jadi kayak dia memberikan pengaruh ke diri kita tuh juga nggak berkembang gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus mencari lingkungan yang sama-sama mau tumbuh, sama-sama lingkungan yang mau kita berkembang bareng gitu loh. Jadi kita tuh harus pintar-pintar mencari teman, ya bener, kembali lagi ke teman juga ya kita. Jadi kayak mereka tuh juga memberikan pengaruh yang baik kepada kita dan memberikan feedback yang baik lah kepada kita. Jadi kayak kita tuh kayak tumbuh bareng-bareng, berkembang bareng-bareng gitu. Oh gitu. Baik, kalau dari pengalaman yang Kakak ceritain tadi nih, pasti kan ada kemampuan yang ikut berkembang ya. Kayak soft skill itu, apa sih yang paling terasa berkembang selama Kakak menjalani kuliah? Kalau menjalani kuliah, soft skill ya. Menurut aku sih, pertama kayak komunikasi ya. Komunikasi itu kan kalau kita berkuliah kan pasti banyak kegiatan yang kayak presentasi. Nah itu tuh selama kita kuliah tuh kayak komunikasi kita tuh bisa dilatih gitu loh dengan adanya presentasi yang berada di kelas. Terus ada yang manajemen waktu. Nah kayak seumpama kakaknya kan juga ikut organisasi, aku juga ikut organisasi. Jadi tuh kita tuh harus punya soft skill yang manajemen waktu itu untuk mengatur lah kayak jadwal kita tuh semuanya tuh agar nggak berantakan gitu loh. Nanti kan pasti ada kegiatan organisasi, terus kuliah, terus atau ada kegiatan yang lainnya. Nah nanti tuh kita tuh kalau punya soft skill manajemen waktu tuh nanti tuh kayak lebih tertata bagaimana semuanya tuh nggak bertabrakan gitu. Jadi biar bisa imbang antara waktu kuliah sama organisasi atau kepanitiaan gitu ya Kak ya. Oke. Nah, jadi mahasiswa aktif pastinya kan nggak gampang ya Kak. Terus apalagi harus membagi waktu. Kakak sendiri punya cara nggak sih gimana caranya membagi waktu antara organisasi atau kepanitiaan agar tetap seimbang? Kalau cara aku sendiri sih lebih ke aku punya schedule gitu Kak. Di kalender itu tuh aku buat to-do list atau ya jadwal-jadwal. Jadi kayak per hari ini aku ada acara apa aja ya. Terus nanti itu aku juga bisa dikasih jamnya gitu, jam berapa aja aku ada acara ini. Terus juga kayak kita punya to-do list, aku juga punya to-do list kayak semisal aku punya
deadline tugas yang dekat, nah itu bisa aku kerjain lebih dulu, terus baru tanggung jawab aku di organisasi itu aku kerjakan atau kegiatan yang lainnya. Jadi lebih ke buat schedule yang bagus atau yang teratur sama to-do list yang mau dikerjain lebih dulu. Gitu, menarik sekali ya. Baik, selain kuliah, kira-kira kesibukan Kak Nazira itu apa ya? Selain kuliah, saat ini kan kita juga sedang libur ya. Iya. Tapi di saat libur ini aku memiliki lumayan banyak kegiatan kayak mengikuti kepanitiaan juga, terus juga ada organisasi di luar kampus. Oh, oke. Diceritain nggak Kak, gimana sih awal mulanya Kak Nazira dari awal maba sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Umum HMPS Perbankan Syariah tahun 2026? Gimana sih ceritanya? Biar teman-teman juga pada tahu ya yang ingin menjadi kayak Kak Nazira gitu. Oke, kayak perjalanan ya Kak ya. Sebenarnya waktu aku SMA itu dulu tuh nggak punya basic ya, nggak punya basic ikut organisasi. Aku tuh juga nggak ikut kegiatan kayak OSIS, MPK itu aku nggak ikut sama sekali ya di SMA. Nah tapi di kuliah ini tuh aku kayak lebih mencoba hal baru aja sih, mencoba bagaimana sih organisasi di kuliah itu kayak ikut himpunan tuh kayak gimana. Jadi aku memutuskan untuk ikut organisasi HMPS gitu. Terus juga kenapa sih aku pilih prodi perbankan syariah gitu ya? Iya. Nah, aku melihat di perbankan syariah itu kan udah unggul ya Kak. Iya, Jadi kayak di betul. FEBI itu aku milihnya, aku pengen banget nih masuk FEBI, tapi aku nggak tahu prodinya apa. Lah, sepertinya tuh menarik sih aku masuk ke prodi perbankan syariah karena kan dia satu-satunya prodi yang unggul ya pada saat aku masuk itu. Jadi aku lebih memilih masuk ke prodi perbankan syariah. Terus setelah aku juga nggak nyangka sih kalau kegiatan di HMPS itu tuh kayak variatif banget, banyak banget yang bisa kita pelajari di HMPS. Pokoknya kita mau belajar, kita mau berkembang tuh pasti dimudahkan lah ya Kak ya. Terus juga aku juga nggak menyangka kalau pada tahun 2026 ini dia manai untuk menjadi ketua umum, dan juga terima kasih buat teman-teman semua itu lebih mempercayakan aku menjabat sebagai ketua umum 2026. Wah, keren sekali ya Kak Nazira ini. Dari SMA yang belum punya basic organisasi, sekarang mencoba untuk hal baru dan menjabat sebagai ketua HMPS. Keren sekali ya Kak. Terima kasih. Oh iya Kak, bisa diceritain nggak sih awal mula Kak Nazira maba sampai sekarang menjabat sebagai ketua HMPS Perbankan Syariah tahun 2026? Tuh gimana sih dari awal mulanya? Mungkin teman-teman ingin tahu gimana? Oke, mungkin awal mula ya. Awal mula sebenarnya aku tuh kalau di SMA juga nggak punya basic ikut organisasi ya. Aku nggak ikut OSIS kayak gitu tuh nggak ikut. Tapi kayak di kuliah ini tuh aku kayak mencoba gitu loh, kayak organisasi di kuliah tuh kayak apa. Jadi aku memutuskan untuk ikut HMPS Perbankan Syariah. Terus sebenarnya nggak menyangka kalau kegiatan di HMPS ini tuh kayak beragam banget gitu loh, kayak kita tuh punya banyak ruang untuk berkembang, belajar banyak banget di organisasi ini tuh. Dan juga tuh aku juga nggak menyangka juga kalau saat ini di 2026 bisa diamanai untuk sebagai ketua umum HMPS, tapi teman-teman mempercayakan ini kepadaku untuk menjadi ketua umum gitu. Wah, keren sekali ya Kak Nazira ini. Dari yang SMA tidak ikut organisasi, Betul. tapi di kuliah mencoba hal baru itu dan akhirnya diamanai untuk menjadi ketua HMPS. Wah, seru banget ya ngobrolnya Kak. Nggak terasa kita udah di penghujung podcast. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh nggak Kakak kasih motivasi atau pesan buat teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk mencoba hal-hal baru? Oke, sebagai mahasiswa ya teman-teman, kita tuh harus punya dorongan gitu, dorongan untuk selalu mengupdate diri, belajar banyak hal, dan kita tuh nggak cuma fokus di IPK ya, IPK aja. Sebenarnya fokus utama benar banget di IPK, tapi tuh kita harus memilih apa sih yang harus kita kembangkan lagi. Kita harus mencoba hal-hal baru yang sebenarnya kita tuh mampu, tapi kita tuh nggak berani untuk melakukan itu. Jadi kayak lebih berani aja mencoba semua hal baru itu. Siapa tahu itu kayak membuka peluang kita di masa depan gitu. Oke, sebelum kita tutup,
Aku punya jargon nih Kak, nanti Kakak ikuti ya. Oke. Nanti kalau aku bilang podcast Lesta, jawabnya let's start talking. Gitu ya Kak? Oke, siap. Oke, aku mulai ya. Podcast Lesta, let's start talking. Makasih banyak ya Kak Nazira atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang diberikan pada podcast kali ini. Sama-sama. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton podcast Lesta sampai selesai. Aku Sania Nindya Fitri, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Lesta selanjutnya. Dadah!